Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ijma Maulana Prasetya dari Prodi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya pilkada. Nah, di sini ada pilkada. Tentang pilkada, apa sih pilkada itu? Yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Berikutnya ada tahapan-tahapan agar pilkada tercapai atau berjalan dengan benar, yaitu ada tahap pertama, desa membuat KPPN yang dibentuk oleh PPK dari kecamatan. Nah, yang kedua ada dari kecamatan turun ke desa yang disebut KPPS dengan membentuk ketua dan anggota. Setelah pembentukan KPPS baru ke tahap selanjutnya, yaitu TPS dan PPS. Setelah itu baru ada unsur-unsur kepengawasan. Nah, berikutnya mungkin dari kalian ada yang belum tahu KPPS itu apa. Nah, di sini KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang disebut sebagai KPPS. Kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Berikutnya ada TPS. Nah, TPS itu tempat pemungutan suara yang disebut TPS. Tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum, karena pemilihan umum berlangsung dalam rentang waktu 1 atau 2 hari. Nah, sebelumnya kan kita membahas TPS, sekarang kita membahas PPS. PPS adalah panitia pemungutan suara yang terbentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di desa atau kelurahan. Nah, PPS itu semacam kepanitiaan di dalam pilkada agar pilkada berjalan dengan lancar dan aman. Berikutnya ada syarat pemilih pilkada. Syarat untuk masuk daftar pemilih yaitu harus berumur di atas 17 tahun, sudah nikah ataupun belum pernah nikah, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, bisa dibilang disebutnya tidak mempunyai gangguan mental ataupun yang lainnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikutnya ada penghitungan suara pemilihan. Biasanya penghitungan suara pemilihan ini setelah semua penduduk atau warga desa setempat sudah memilih suara. Nah, baru bisa masuk ke tahap penghitungan suara pemilihan, yaitu penentuan. Setelah penetapan penghitungan suara, selanjutnya dilakukan penetapan hasil pemilu. Ini hasil akhir. Yang dimana bila mana calon pertama kepala daerah dan wakil daerah suaranya lebih unggul, nah itu disebutkan bisa dibilang menjadi kepala daerah yang terpilih. Ini biasanya setelah penetapan penghitungan suara pada tahap akhir. Nah, berikutnya ada pengucapan sumpah janji, suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah atau berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Nah, jadi ucapan sumpah janji itu seperti itu.